Aliran apa ini? Aliran apa ini? Minta doa pada orang yang sudah mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap video di mana ada satu video mereka melakukan munajat, doa-doa atau lagu-lagu seperti itu. Namun isinya meminta pertolongan kepada selain Allah, ya, meminta kepada wali Allah, meminta kepada ulama yang sudah meninggal. Baik, coba kita langsung lihat bersama seperti apa doa-doa yang dipanjatkan oleh Gus Fuad ini. Ya Allah. Naudzubillah. Aliran apa ini? Aliran apa ini? Minta doa pada orang yang sudah mati. Astagfirullah. Mohon pertolonganmu. Udah. Jadi begitu ya, isi videonya seperti itu. Jadi dia minta pertolongan, doa bersama, berjemaah kepada Syekh Zaini, yaitu guru sekumpul. Inilah kita sebagai seorang muslim dilarang untuk meminta doa kepada selain Allah, terlebih kepada orang yang sudah wafat. Yang pertama, kita harus mempelajari tentang dalil, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, di mana memang dulu bertebaran hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sahih. Ada hadis yang berbunyi, kalau engkau bimbang, kalau engkau sedang menghadapi segala perkara yang sulit untuk engkau hadapi, maka mintalah pertolongan kepada penghuni kubur. Ada nih narasi yang seperti ini, dan ketahuilah bahwa hadis ini palsu, dusta, hadis dusta. Rasul tidak pernah menyampaikannya. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita meminta pertolongan dan doa kepada orang yang sudah meninggal, wafat, seperti yang dilakukan oleh Gus Fuad ini, di mana dia memanjatkan doa-doa, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta kepada guru sekumpul. Kita ketahui dan belajar dari sejarah bahwa orang-orang musyrikin dulu ketika mereka ditimpa musibah, mereka ditimpa bencana, gempa bumi dan lain sebagainya, mereka langsung memurnikan ibadahnya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah langsung. Tetapi ketika mereka ditimpakan suatu kebahagiaan, mereka ini kembali kepada kemusyrikan itu. Di mana di dalam surat Al-Ankabut pernah disebutkan di ayat ke-65, maka apabila mereka menaiki suatu kapal, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan ketaatan mereka. Akan tetapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada daratan, mereka kembali lagi musyrik atau berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ini bisa dengan sangat jelas kita lihat yang terjadi kepada umat-umat zaman akhir ini, di mana mereka dengan sangat terang benderang meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Sudah tahu ada Allah yang maha pemberi pertolongan, yang maha kuasa, yang maha perkasa, tetapi masih minta pertolongan kepada guru sekumpul. Guru sekumpulnya juga sudah meninggal dan dimintai pertolongan. Kalau sama-sama ingin meminta pertolongan, Rasulullah jauh derajatnya lebih mulia daripada guru sekumpul. Tetapi kenapa tidak minta kepada Rasulullah saja? Karena Rasulullah telah mengingatkan kepada para sahabat bahwa siapapun yang telah meninggal, sungguh dia tidak akan bisa mendatangkan manfaat karena sudah terputus hubungannya dengan dunia. Ingat sekali lagi, kenapa kita harus minta pertolongan kepada guru sekumpul kalau ada Allah yang maha perkasa lagi maha pemberi pertolongan? Kalau guru sekumpul maha apa dia? Maha apa guru sekumpul ini sampai-sampai kita minta pertolongan kepadanya? Kurang maha apa Allah sampai-sampai kita minta pertolongan
kepada guru sekumpul. Jangan sampai di dalam hati kita hilang keimanan. Apabila kita ingin berdoa, maka mintalah syafaat dari orang-orang soleh. No, kita ini juga orang soleh. Kenapa saya mengatakan kita ini orang soleh? Kalau kita ingin bermunajat kepada Allah, kita harus bertaubatan nasuha. Sesungguhnya ketika orang ini bertaubat nasuha, maka Allah akan mengampuninya dan Allah akan mengabulkan doanya. Apabila kamu ingin berdoa kepada Allah, kamu ingin tahu di mana Allah, maka katakanlah bahwa Allah itu dekat. Karena ketika ada orang yang bertanya, di manakah Allah? Ada jawabannya, yaitu Allah lebih dekat daripada urat nadi. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa dan minta pertolongan kepada Syekh Zaini, yaitu guru sekumpul, sedangkan kita tahu bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi. Guru sekumpul jauh dari kita. Guru sekumpul sama dengan kita, sesama makhluk Allah, sesama manusianya. Dia tidak akan kemana-mana, tidak akan mendengarkan permintaan kita kepada dia. Tetapi Allah maha hidup, Allah maha di mana-mana, Allah maha segalanya. Kalau kita mau minta, mintalah kepada Allah, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Ini orang zaman akhir dan banyak terjadi di Indonesia. Mereka pergi ke kuburan wali-wali, mereka pergi ke kuburan-kuburan orang-orang soleh dan berdoa di situ, bermunajat di situ. Bukan berziarah mengingat kematian, tetapi mereka minta-minta doa. Dan ini yang disyirikkan, ini yang tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran, surat Al-Fatir ayat 13-14, hanya milik Allah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru mereka tidak akan memberikan manfaat mudarat atau tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru kepada mereka, sungguh mereka tidak akan mendengar seruanmu. Ini Al-Quran yang bicara. Lalu dilanjutkan lagi, dan apabila mereka mendengar seruanmu, sungguh mereka tidak akan bisa memperkenankan seruanmu. Jadi kalau kita mau berbicara tentang logika, kita dilarang untuk berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan dengan seraya berdoa seolah-olah itu kan gaib. Contohnya dulu banyak sekali berhala, berdoa kepada berhala. Itu namanya kan berdoa kepada selain Allah. Dan kita berdoa kepada manusia, dan manusia itu berdoa kepada manusia lagi, dan manusia itu berdoa lagi kepada Allah. Nah, di situ kenapa kita tidak berdoa sendiri? Kenapa kita tidak menjadi orang soleh sendiri? Kadang jawabannya itu cukup aneh ya, kalau orang-orang yang memaksakan untuk ya ziarah ke kubur, untuk minta doa kepada orang-orang yang sudah mati, karena mereka merasa tidak soleh. Kata orang-orang ini, belum tentu doa saya ini dikabulkan. Itulah kenapa saya pergi ke kuburan untuk minta didoakan oleh orang soleh yang sudah mati itu. Sehingga apa? Kita akan terus-terusan merasa tidak bisa soleh. Dan ketika doa kita kepada orang yang sudah wafat tadi, misalkan diwujudkan, kita akan terus-terusan minta doa kepada orang yang sudah meninggal itu, sehingga dikeramatkan. Ngantri itu orang panjang di kuburan untuk bergantian minta doa kepada orang yang sudah meninggal tadi. Padahal amalannya sudah terputus dari muka bumi. Ya, sudah terputus. Dan orang-orang ngantri untuk minta doa kepada orang yang sudah wafat. Inilah dimana doa kepada selain Allah itu dilarang. Agar apa? Agar kita berdoa sendiri kepada Allah. Kita mengaku tidak soleh nih, tidak mungkin doa saya bisa dikabulkan kepada Allah. Tetapi kalau kita berdoa kepada Syekh Zaini tadi atau guru sekumpul tadi, bisa jadi kita itu bisa diwujudkan keinginannya berkat pertolongan orang yang sudah meninggal tadi. Jadi kan itu bisa jadi perantara kemusyrikan. Kenapa wahai hambaku, engkau tidak berdoa langsung kepadaku? Begitu nanti kata Allah. Seperti yang ada di dalil Al-Quran tadi. Kenapa hambaku ini lebih suka berdoa kepada orang yang sudah meninggal daripada berdoa kepadaku langsung? Begitu. Jadi saya sempat mendengar ceramahnya Buya Yahya, kalau kita minta doa kepada orang yang sudah meninggal, kita bukan minta pertolongan kepada mereka, tetapi kita mendoakan yang baik-baik kepada mereka yang sudah meninggal. Doakan agar mereka selamat di alam kubur, doakan agar mereka sejahtera, doakan mereka agar bisa selamat dari siksaan api neraka nanti. Maka doa-doa itu akan kembali kepada kita. Begitu. Jadi mendoakan kebaikan kepada orang soleh atau orang yang sudah meninggal, doa itu akan kembali kepada kita. Ya, dan seluruh malaikat akan mendoakan kita juga melalui doa tersebut. Begitu. Meskipun ada riwayat apabila Rasulullah SAW melihat amalan baik daripada umatnya, Rasulullah akan bergembira ria. Tetapi apabila Rasulullah melihat kemaksiatan dari umatnya, maka Rasulullah akan memintakan ampunan. Dan begitu seterusnya. Tetapi kita tidak boleh menjadikan hadis ini sebagai landasan kita itu harus ke kuburan untuk berdoa, minta bantu kepada orang yang sudah meninggal. Karena apa? Saran dari ulama, seluruh ulama
bahwa kalau kita ingin berdoa, hendaklah kita berdoa langsung kepada Allah. Agar apa? Agar tidak menyalahi akidah yang ada di hati kita. Tidak semua orang itu alim, tidak semua orang itu pandai, tidak semua orang itu mengetahui. Akan tetapi orang-orang yang masih awam ini, orang-orang yang masih belum paham ini, mereka meyakini bahwa orang yang sudah wafat itu atau dia yang soleh wafat itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Kita berdoa kepadanya, dia berdoa kepada Allah, seperti itu. Jadi bagaimana mungkin orang soleh yang sudah meninggal itu diingat banyak orang, lalu semua orang ini berdoa kepadanya dengan doa yang beragam. Jadi sibuk orang yang soleh itu memintakan doa kepada Allah satu persatu. Ini mau ini mau itu, ini mau ini mau itu gitu. Dan sedangkan orang-orang yang berdoa kepada orang soleh itu merasa dirinya tidak soleh, lalu dia tetap berada dalam keadaan yang tidak soleh itu. Jadi dia terjebak dalam keadaan dia tidak soleh dan tidak mau membuat dirinya soleh, tidak mau membuat dirinya tahu. Ya, tidak mau tolabul ilmi lagi. Saya bajingan, saya pendosa. Jadi dia minta doa kepada orang yang sudah wafat, dan orang yang sudah wafat dia meyakini akan mintakan kepada Allah. Dan begitu terus menerus. Ketika dia punya hajat, minta kepada orang yang sudah meninggal. Punya hajat lagi, minta lagi kepada orang yang meninggal. Dan begitu seterusnya. Dan ini akan menjadi syubhat. Katakanlah bahwa Allah itu dekat. Kenapa? Kalau kita meyakini Allah itu dekat, kita minta kepada yang sudah meninggal. Begitu logikanya. Jadi kita lebih baik mengikuti dalil Al-Quran. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kebodohan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.